Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Fatana Ardiansyah. I'm a student of class A. My department is English Education and I studied at Universitas Sulawesi Barat. And I made this video to finish my final project for perkembangan peserta didik subject. And I will explain 5 points here. So let's get into the first point. Nah, di sini untuk materi pertama, saya akan membahas tahap pertumbuhan individu berdasarkan usia. Jadi, tahap pertumbuhan individu menurut usia dibagi menjadi beberapa fase utama, yang masing-masing memiliki karakteristik perkembangan tersendiri. Tahap pertama ada masa bayi dan balita, yaitu 0-2 tahun, di mana individu mengalami pertumbuhan fisik yang sangat pesat, mulai dari kemampuan untuk mengangkat kepala, duduk, merangkak, berdiri, hingga berjalan. Ini juga merupakan masa awal perkembangan sensorik dan emosi dasar seperti rasa aman dan kelekatan dengan pengasuh utama. Tahap selanjutnya adalah anak usia dini, 2-6 tahun, di mana anak-anak mulai mengembangkan kemampuan berbicara, berimajinasi, dan bersosialisasi. Mereka mulai bermain bersama teman sebaya, belajar mengenal emosi sendiri dan orang lain, serta menunjukkan kemandirian seperti memakai baju sendiri atau memilih makanan. Setelah itu, masuk ke tahap anak usia sekolah 6-12 tahun. Masa ini adalah masa di mana mereka mulai belajar secara formal di sekolah. Di usia ini, anak-anak mengalami perkembangan kognitif yang lebih logis dan sistematis. Mereka belajar membaca, menulis, berhitung, serta mulai memahami konsep aturan, kerja kelompok, dan tanggung jawab. Kemudian masa remaja, 12-18 tahun adalah fase transisi dari anak-anak ke dewasa. Masa ini ditandai oleh perubahan fisik atau pubertas, emosi yang lebih kompleks, dan pencarian identitas diri. Remaja mulai berpikir abstrak, mempertanyakan nilai-nilai, dan membentuk cita-cita. Selanjutnya, ada tahap dewasa muda 18-40 tahun. Ini adalah masa seseorang mulai membangun kehidupan mandiri, baik dalam karir maupun hubungan personal. Fokus pada pencapaian, kestabilan, dan membangun keluarga menjadi penting. Lalu ada dewasa tengah, yaitu 40-60 tahun adalah masa refleksi, di mana seseorang mengevaluasi pencapaian hidup dan mulai mengalami perubahan fisik seperti penurunan energi. Dan yang terakhir adalah masa lansia 60 tahun ke atas, yaitu tahap ketika banyak perubahan fisik, sosial, dan psikologis yang terjadi. Individu bisa pensiun, kehilangan pasangan, atau mengalami penurunan kesehatan, namun juga dapat menemukan makna dan ketenangan hidup dari pengalaman panjangnya. Oke, sekarang kita lanjut ke tugas perkembangan individu berdasarkan tahapan usia. Yang pertama, itu pada masa bayi dan balita. Tugas perkembangannya meliputi belajar berjalan, berbicara, makan sendiri, dan mulai mengenal rasa percaya kepada orang terdekat. Ini adalah fase dasar membentuk rasa aman dan percaya terhadap dunia. Yang kedua, pada anak usia dini. Pada usia dini ini, tugas perkembangan itu meliputi belajar mandiri, mengenal perbedaan jenis kelamin, menjalin hubungan sosial awal, serta mulai memahami aturan dan nilai-nilai. Anak juga bisa mulai menunjukkan minat belajar dan mengeksplorasi dunia sekitar. Lalu pada anak usia sekolah, mereka memiliki tugas untuk mengembangkan keterampilan akademik dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Mereka juga belajar berinteraksi sosial dalam kelompok yang lebih besar serta memahami konsep tanggung jawab dan keadilan. Saat remaja, tugas perkembangan yang utama adalah membentuk identitas diri, mengembangkan hubungan yang lebih matang dengan teman-teman sebaya, serta memahami dan menerima perubahan fisik dan emosi. Remaja juga mulai memikirkan masa depan, seperti pendidikan lanjut atau pekerjaan. Lanjut ke usia dewasa muda. Mereka memiliki tugas seperti memilih pasangan hidup, membina rumah tangga, mengembangkan karir, dan membentuk nilai hidup. Di masa dewasa tengah, seseorang diharapkan bisa mencapai stabilitas dalam kehidupan sosial dan profesional, serta mendampingi tumbuh kembang anak. Dan yang terakhir pada masa lansia. Tugas perkembangannya berfokus pada menerima perubahan hidup, memaknai pencapaian hidup, serta tetap terlibat aktif dalam masyarakat meskipun dengan keterbatasan fisik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan secara singkat dua jenis teori perkembangan menurut para ahli. Di sini, saya memilih teori behaviorisme dari Skinner dan teori humanisme dari Maslow. Oke, yang pertama ada teori behaviorisme. Ini adalah salah satu teori perkembangan yang menekankan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh lingkungan, bukan oleh faktor dalam diri seperti pikiran atau perasaan. Skinner mengenalkan konsep operant conditioning, yaitu proses belajar di mana suatu perilaku diikuti oleh konsekuensi. Konsekuensi ini bisa memperkuat atau mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku tersebut lagi di masa depan. Misalnya, jika seorang anak mendapat pujian atau hadiah, yaitu yang merupakan penguatan positif, setiap kali mereka menyelesaikan tugas sekolahnya, maka anak tersebut akan lebih semangat belajar. Namun sebaliknya, jika seorang anak diminta berhenti bermain karena tidak membereskan mainannya, yang merupakan hukuman atau penguatan negatif, maka ia akan belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Menurut Skinner, guru atau orang tua memiliki peran besar dalam mengatur lingkungan belajar, misalnya dengan memberikan pujian, hadiah, atau koreksi yang tepat agar anak-anak belajar perilaku yang diinginkan. Nah, sekarang ada teori humanisme oleh Abraham Maslow. Jadi berbeda ya dari teori behaviorisme yang tadi. Kalau teori humanisme dari Abraham Maslow itu lebih fokus pada potensi dalam diri manusia dan kebutuhan untuk tumbuh secara utuh. Maslow percaya bahwa setiap individu memiliki kebutuhan dasar dan keinginan untuk mencapai aktualisasi diri, yaitu menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Maslow menciptakan hierarki kebutuhan yang digambarkan dalam bentuk piramida dari yang paling dasar sampai yang tertinggi. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar seperti makanan, air, udara, dan tidur. Jika ini belum terpenuhi, seseorang tidak bisa fokus ke hal lain. Yang kedua, kebutuhan keamanan, yaitu rasa aman secara fisik dan emosional seperti memiliki rumah, penghasilan tetap, atau lingkungan yang tidak berbahaya. Ketiga, kebutuhan sosial, yaitu rasa memiliki persahabatan, kasih sayang, dan hubungan dengan orang lain. Yang keempat, kebutuhan penghargaan, yaitu dihargai oleh orang lain dan menghargai diri sendiri seperti kepercayaan diri, prestasi, dan status. Dan yang terakhir kelima yaitu aktualisasi diri, yaitu keinginan untuk mencapai potensi tertinggi, menjadi kreatif, produktif, dan memiliki tujuan hidup. Menurut Maslow, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang memperhatikan seluruh aspek kebutuhan siswa, bukan hanya pelajaran akademik. Seseorang siswa yang belum sarapan atau kebutuhan fisiologisnya belum terpenuhi akan sulit berkonsentrasi di kelas. Atau siswa yang merasa tidak aman di sekolah, misalnya karena bullying, itu juga tidak akan bisa belajar dengan baik. Oleh karena itu, peran guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendukung tumbuh kembang anak secara holistik, dengan menciptakan suasana belajar yang aman, positif, dan penuh penghargaan. Oke, sekarang kita lanjut ke materi multiple intelligences. So, teori multiple intelligences dikembangkan oleh Howard Gardner. Ia menolak ide bahwa kecerdasan itu hanya soal IQ atau kemampuan akademik. Gardner menyatakan bahwa manusia memiliki 8 jenis kecerdasan yang berbeda, yaitu yang pertama ada linguistik, yaitu kemampuan dalam bahasa, menulis, membaca, dan berbicara. Kedua ada logika matematika, yaitu kemampuan dalam berpikir logis, menganalisis, dan berhitung. Ketiga ada visual spasial, yaitu kemampuan memahami ruang, arah, dan bentuk. Yang keempat ada musikal, yaitu kepekaan terhadap suara, nada, dan irama. Yang kelima ada kinestetik atau kecerdasan tubuh dan gerakan. Yang keenam ada interpersonal, yaitu kemampuan berhubungan dan memahami orang lain. Yang ketujuh ada kemampuan intrapersonal, yaitu kemampuan mengenal dan memahami diri sendiri. Yang kedelapan yaitu naturalis, yaitu kemampuan mengenali pola di alam, hewan, dan tumbuhan. Jadi, setiap orang memiliki kombinasi unik dari kecerdasan-kecerdasan ini, dan tidak ada satu tipe kecerdasan yang lebih unggul dari yang lain. Oke, sekarang saya akan membahas studi kasus. Nah, dari kasus ini, kita bisa melihat bahwa siswa yang bernama Andi itu sangat pandai berhitung dan logis, namun ia sering kesulitan saat diminta menulis karangan. Namun sementara itu, siswa lain yang bernama Lala itu sangat pandai bercerita dan menulis puisi, tetapi nilainya rendah di matematika. Jadi, apa pendekatan pembelajaran yang bisa diterapkan oleh guru agar keduanya bisa berkembang secara optimal, dan bagaimana guru dapat menilai keberhasilan belajar siswa secara adil berdasarkan teori multiple intelligences? Nah, dalam kasus Andi dan Lala ini, pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan guru adalah dengan menggunakan metode pembelajaran yang beragam, yang dapat memfasilitasi semua jenis kecerdasan. Untuk Andi, yang kuat dalam logika dan berhitung, guru bisa memberikan tugas berbasis angka, grafik, logika, atau problem solving dalam bentuk teka-teki matematika atau coding sederhana. Sementara untuk Lala, yang unggul dalam kecerdasan linguistik, guru bisa memberi tugas seperti menulis cerita, membaca puisi, atau mendiskusikan agar cerita dalam kelompok. Agar keduanya bisa berkembang secara optimal, guru bisa menerapkan project-based learning di mana Andi bisa membuat grafik atau analisis data dari cerita yang dibuat Lala. Jadi, mereka saling melengkapi dan belajar dari satu sama lain. Dalam hal penilaian, guru harus menerapkan penilaian berbasis kekuatan masing-masing siswa, bukan hanya dari aspek akademik semata. Contohnya, Lala tidak perlu dipaksa mendapat nilai tinggi di matematika jika ia tidak berbakat di sana, tapi bisa tetap mendapatkan nilai maksimal jika menunjukkan prestasi luar biasa dalam bidang bahasa. Begitu juga Andi harus dihargai atas kemampuannya dalam logika, meski mungkin menulisnya belum sebaik Lala. Dengan cara ini, guru menunjukkan bahwa setiap siswa unik dan keberhasilan belajar tidak hanya dilihat dari nilai akademik semata, tetapi dari bagaimana mereka mengembangkan potensi terbaiknya. Baik, sekian pembahasan 5 poin materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.